lagu terbaru, single terbarunya adalah Satya Tanpa Tepi. Satya Tanpa Tepi. Di situ sangat menusuk rasanya kata-katanya seorang perempuan yang optimis untuk mengambil keputusan. Kebetulan Satya Tanpa Tepi ini lagu ciptaan saya sendiri. Kalau untuk Satya Tanpa Tepi ini memang saya ciptakan khusus untuk lagu wedding Bligus. Ya. Kebetulan saya sering mendapatkan job di wedding, jadi kenapa enggak sih saya punya lagu sendiri gitu loh, biar nggak nyanyi lagu orang. Jadi ikon wedding payuhan ya. Jengah, sorry Mila ya. Saya ketika mendengar 2-3 kali, walaupun tampang saya begini, saya merasakan sayatan-sayatan dari syair Jengah itu. Itu terinspirasi dari kehidupan atau pengalaman atau apa? Iya, kebetulan lagu Jengah ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya yang diciptakan oleh seorang seniman dari Badung, itu namanya Bli Bagus Zuli. Selama 12 tahun, hampir 12-13 tahun, saya memiliki 3 anak. Apa namanya? Tarik nafas dulu, Mila. Sampai titik saya dan anak-anak saya tidak bisa makan. Hidup jani kerasa yang singada jageran terpaksa Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwata, di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Tapi kali ini kita punya konten baru, namanya Koplar Ngartis. Karena konten kita baru, tentu hostnya juga baru. Beliau adalah kawan kita, I Gusti Ngurah Setiawan. Yang lebih keren disapa Gus Sombi. Om Swastiastu, Gus. Swastiastu, Litut. Terima kasih sudah bisa mengisi dan studio Koplar dengan konten Ngartis Koplar. Kali ini kita akan kedatangan tamu talenta Karangasem, penyanyi Karangasem yang punya talenta bahkan di dunia hiburan sendiri, cikal bakalnya berangkat dari Biar TV sendiri. Nah nanti Gus cerita dengan dia, Gus. Siap. Gus cerita dengan dia bagaimana mengisi, bagaimanapun juga visi kita, bagaimana mengangkat talenta-talenta muda Karangasem, Gus. Betul, oke. Terima kasih Litut. Jadi ini pengalaman nge-host saya pertama, tapi karena misi dari Koplar mengangkat talenta-talenta yang ada di Karangasem dari sisi apapun itu, makanya siap tidak siap saya harus ikut berpartisipasi dalam bidang ini. Dan semoga apa yang menjadi tujuan Koplar lewat ngartis ini berdampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Karangasem. Gus, bisa tahu, asal Gus tahu, Gus, bintang tamu kita kali ini adalah namanya Mila Dewi. Mila Dewi. Mungkin mungkin masih terdengar asing ya. Nah, tujuan podcast itu ya sekarang kita kulik-kulik ya. Siap. Apa kita hadirkan sekarang, Gus? Silakan. Kita udah tidak sabar. Baik pemirsa, kita akan panggil langsung bintang tamu kita, Mila Dewi. Nanti kita akan bersombi sendiri akan mengorek lagu-lagu yang diciptakan, mengorek apa sih materi lagunya yang terkandung di dalamnya. Sampai bertemu lagi di Koplar. Satya tanpa tepi, kanti umur iraga madu-madi. Salam Koplar, kita ngobrol sampai kelar. Oke, Swastiastu, Semeton Koplar, Sobat Koplar dimanapun berada. Jadi sesuai dengan program barunya Koplar, ada konten ngartis pada hari ini. Jadi akan segera
kita undang bintang tamu lokal kita dari Kabupaten Karangasem, yaitu Mila Dewi. Tepuk tangan dulu buat Mila Dewi. Selamat datang. Nonton Koplar semuanya. Selamat datang di Koplar, Ge. Terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut, ada kalanya memang tak kenal maka tak sayang. Semoga nanti ketika sudah kenal, kita semua sayang sama Mila gitu. Coba perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Silakan Mila. Oke, perkenalkan nama saya Mila Dewi, asal saya dari Desa Kubu Karangasem. Apalagi nih yang ditanyakan? Mila Dewi ini adalah artis pop Bali, jadi terasa memang kemarin kita baru kenalan kayaknya kemarin Iya. di bulan lalu ya. Iya, bulan lalu kita Bulan sempat lalu ketemu. ya sempat ketemu. Kita juga lagi gencar-gencarnya untuk menggali talenta-talenta yang ada di Kota Karangasem. Jadi Mila Dewi ini berkecimpung di bidang tarik suara pop Bali. Tepatnya mulai mengambil keputusan untuk terjun di dunia musik pop Bali itu tahun berapa, Mila? Itu tahun sebenarnya kalau mau mulai nyanyi-nyanyinya ya itu ya Bligus ya, itu dari SMP Bligus. SMP. SMP-nya di mana? SMP di SMP 1 Kubu. Kubu, oh asli SMP 1 Kubu ya. Saya asli Kubu. Nah gitu ikut les apa namanya karaoke di sana, Karaoke. kebetulan ada ekstra karaoke. Nah, Iya. saya ikut ke ekstra karaoke, nyanyi sampai SMA. Nah, mulai dari SMA itulah saya ikut lomba-lomba di kabupaten. Jadi yang sering diadakan di Gedung Kesenian Gedung Kesenian dulu ya. Saya masih ingat di sana. Terus di sana saya ikut lomba-lomba antar sekolah dulu. Antar sekolah, kemudian antar kecamatan. Setelah itu baru ada ajang BRTP kalau nggak salah nama BRTP. BRTP tahun berapa itu? Sekitar 2005-2006 itu kayaknya. Mungkin yang dikenal seangkatan siapa ya? Saya angkatannya Tison. Oh Tison Ya. Sidemen ya? Tison Tison Sidemen. Sidemen ya. Tapi dari ikut lomba-lomba itu pasti pernah menang, pernah kalah gitu. Betul banget. Sudah hal biasa tak. Tapi ketika belum mencapai sesuatu yang maksimal, anggap kalah gitu. Iya. Apa sikap Mila untuk bisa bangkit lagi? Sudah kapok lah gitu. Ya, saya tidak pas lomba itu saya tidak mementingkan saya harus menang, saya harus ini enggak. Bagaimana caranya biar bisa menampilkan yang terbaik, terus menampilkan yang terbaik. Kalau nggak dapat ya kita coba lagi perbaiki, di mana sih letak kesalahannya, di mana sih letak yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Keren. Kalau perempuan Karangasem kayak Mila itu keren memang. Tapi apa momen kunci yang membuat yakin untuk terjun di dunia musik pop Bali ini? Keputusan itu kalau nggak salah tahun 2005 ya. Iya, 2005. Nah, apa kuncinya yang sampai membuat saya serius nih terjun di dunia musik pop Bali? Kalau dibilang serius ya serius, nggak serius ya Bligus ya, tapi karena hobi Bligus, karena hobi saya ini, terus kemudian support dari keluarga, dari teman-teman juga. Itu sangat penting. Ya sangat penting banget. Itulah yang mengantarkan saya sampai titik ini. Semua kan pasti punya kiblat ya, Ya. Mila ya. Jadi siapa musisi yang mempengaruhi gaya panggung ataupun gaya tarik suaranya Mila? Kalau yang sekarang ya, saya mengidolakan Tika Pagraki. Tika juga Pada lahir Karangasem dari- ya. Iya, sama-sama dari Karangasem. Sama Karangasem. Kalau artis nasional, Kalau nasionalnya siapa ya? Banyak sih, lebih dari satu mungkin ya. Salah satunya ya Liodra paling yang sekarang. Belum ya. Iya. Jadi lanjut lagi mungkin Mila ini basicnya semeton biar tahu adalah seorang pengajar. Seorang pengajar kebetulan juga punya hobi nyanyi. Iya. Ya gitu. Jadi biar semeton tahu bahwa apapun hobi kita biar tidak mempengaruhi basic dari keahliannya Mila. Lagu terbaru, single terbarunya adalah Satya Tanpa Tepi. Satya Tanpa Tepi. Di situ sangat menusuk rasanya kata-katanya.
seorang perempuan yang optimis untuk mengambil keputusannya sesuatu. Dan di lagu ini Mila ikut berkontribusi ya. Ya. Coba bisa ceritakan basic dari lagu Satya Tanpa Tepi ini. Cinta Tanpa Batas kalau di Indonesia ya. Kebetulan Satya Tanpa Tepi ini lagu ciptaan saya sendiri. Iya. Saya ciptain kebetulan pas selesai single apa ya kemarin yang ketiga itu Med Pedidian. Med Ya, Pedidian. sebelum Satya Tanpa Tepi ada single Med Pedidian. Itu dari perjalanan dari Denpasar ke Karangasem. Karangasem. Iya. Di dalam- Sendiri ya. Ya, sendiri. Pokoknya saya mendapatkan inspirasi lagu itu selalu pas bawa motor gitu. Tapi kalau diam tuh nggak bisa saya. Nggak bisa beli. Inspirasinya bahaya ini. Kalau bawa motor baru saya dapat itu Iya, inspirasi iya. lagu gitu. Kalau untuk Satya Tanpa Tepi ini memang saya ciptakan khusus untuk lagu wedding Bligus ya. Wedding. Kebetulan saya sering mendapatkan job di wedding, jadi kenapa enggak sih saya punya lagu sendiri gitu loh, biar nggak nyanyi Iya, lagu biar orang. menjadi ikon wedding pariwahan ya. dari Betul, Bali. ya. Tapi memang di lagu itu kita lihat memang kental ya, ada adat Balinya di sana ya, Ya memang konsepnya kita ke pawiwahan gitu. pariwahan. Astungkare lagu Satya Tanpa Tepi bisa menarik perhatian semeton para pencinta musik pop Bali. Sengkare. Wah. Sebelum Satya Tanpa Tepi ada Med Pedidi. Ada Mat Pedidi Mat juga. Sebelum Mat Pedidi ada Jengah juga. Jengah itu di tahun 2025 ya. 2021. 2021, sorry. Jengah, sorry Mila ya. Iya. Saya ketika mendengar 2-3 kali, walaupun tampang saya begini, saya merasakan sayatan-sayatan dari syair Jengah itu. Itu terinspirasi dari kehidupan atau pengalaman atau apa? Iya, kebetulan lagu Jengah ini ke pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya yang diciptakan oleh seorang seniman dari Badung, itu namanya Bli Bagus Solir. Loleo. Ya, Bli Bagus Solir itu yang menciptakan. Sebenarnya beliau tidak pencipta tidak pencipta lagu untuk pop Bali, tidak. Untuk Puspem Badung, khusus lagu Puspem Badung. Badung, ya. Ya, itu dia menciptakan. Tapi ketika beliau mengenal saya dan kita cerita-cerita banyak, nah dari sana ada Bligus punya lagu nih buat ya kalau suka ambil, kalau enggak lagunya gimana Bligus ya kayak gini lagunya. Baru denger aja saya udah itu lama Bligus. Prosesnya cukup lama, 2 bulan baru saya bisa take vokal karena setiap nyanyi 1 bait udah nangis, 1 bait udah nangis gitu, jadi nggak bisa nggak Saking siap. mengenanya Ya, saking syair-syair. mengena banget benar. gitu. Ya, seperti itu. Tapi di sisi itu terlihat seorang Mila Dewi ini adalah seorang perempuan yang optimis. Jadi memang di awal memang tercipta lagu Jengah dari pengalaman pribadi, terus ke Med Pedidi, Ya, Astungkare, juga lahir lagi single terbarunya Satya Satya Tanpa Tanpa Tepi. Ya. Dan semoga Satya Tanpa Tepi juga bisa mewarnai kancah permusikan pop Bali di Bali, Astungkare. khususnya di Karangasem. Atau selain mengisi acara-acara di wedding ataupun event-event apa, Ya. ada nggak? Ini sisi yang lain dulu yang mau tak kulik, ritual khusus sebelum Mila manggung. sebelum manggung sih nggak ada ya, paling Nggak ya ada. berdoa aja, Berdoa semoga aja. bisa mengisi acaranya dengan lancar gitu ya, dan semoga banyak yang suka dengan perform saya seperti itu. Iya. Nggak ada sih ritual. Nggak ada. Oke, semeton itu sekilas dulu segmen kita yang pertama bersama Mila Dewi. Akan kita lanjutkan sebentar lagi. Tetap stay tune di Koplar, kontennya ngartis. Bagai kerasan rasa yang bukan jani yang nyade yang beli nuto bali dinane jan
Sobat Koplar, kita kembali lagi di konten artis, masih bersama Mila Dewi. Mila Dewi tadi sebelum kita ketemu sempat tak kulik-kulik dulu sedikit, terutama singlenya, karena biar ini bisa diterima oleh masyarakat bukan karena sesuatu hal yang lain gitu, memang dari kualitas Mila, dan ternyata kualitas vokal Mila ini bagus. Jadi punya karakter dia, suatu kebanggaan juga sebagai warga Karangasem, punya talenta-talenta muda dan semoga juga tumbuh-tumbuh talenta yang lain. Nah ini seperti yang kita singgung tadi, Bligus itu terkesan sama dua lagu ini. Setia Tanpa Tepi, kebahagiaan yang tidak terbendung, janji apapun terucap di sana untuk bersumpah janji setia. Dan satu hal lagi, jengah. Tadi Mila sempat singgung jengah itu tercipta dari pengalaman pribadi dan syairnya juga diciptakan oleh Bli Lolir itu berdasarkan cerita-cerita Mila. Ini mau dikit apa enggak? Kulik-kulik dikit lah pengalamannya bukaan Mila. apa enggak ini? Jangan buka-bukaan lah. Silakan Mila, karena jengah Maksudnya buka nyayat banget syairnya gitu. Aduh. Jadi penasaran kan teman-teman lagu jengah itu seperti apa? Walaupun Mila ini udah rilis single terbaru, tapi jengahnya juga mengena banget itu. Bisa Penasaran diceritain? ya semua dengan jengah apa sih ini kan? Iya, jengahnya apa? Kalau untuk lagu jengah itu memang betul kisah dari pengalaman saya pribadi, Bligus ya. Itu tercipta tahun 2024 sebenarnya, lupa saya 2024 ke 2025 lah. 2024 2005 berarti setelah Covid ya. Iya. Itu kebetulan diciptakan oleh Bli Bagus Jolir, itu seniman dari Puspem di Badung. Latar belakang dari lagu itu yang pengen kita tahu, kenapa sampai tercipta, mungkin akan menjadi lagu ikonnya Mila ini. Iya. Kalau semua tahun bisa mendengarkan lagu itu. Ya. Oke lah, kita buka-bukaan aja ya. Iya. Oke, Semeton, sebenarnya lagu jengah itu pengalaman dari pribadi saya sendiri ya. Terus terang ini adalah seorang single parent. Ya, saya seorang single parent. Saya menikah itu tahun 2009, Bligus. 2009 saya menikah ke Lombok. Sama-sama orang Bali juga. Orang Bali, kemudian tapi memang dia lahir besar di Lombok. Jadi ketika saya menikah 2009 saya ikut ke sana kan. Ikut ke sana kemudian selama 12 tahun, hampir 12-13 tahun saya memiliki 3 anak. Apa namanya? Tarik nafas dulu, Mila. Tarik nafas ya. Anak cewek cowok? Yang pertama anak saya cewek. Yang kedua cewek juga. Yang ketiga cowok. Apa namanya? Ya singkat cerita aja biar nggak panjang ya. Iya, silakan. Biar nggak panjang. Singkat cerita, saya balik ke Bali dari tahun 2020 akhir. 2020 akhir. Sebenarnya sebelum itu juga sudah bolak-balik Bali ya, bolak-balik Bali karena masalah demi masalah seperti di rumah tangga, bolak-balik. Istilahnya kalau orang Bali ngambul gitu ya, ngambul mulai gitu ya karena udah nggak kuat ini. Tapi setiap saya pulang tuh saya tetap ajak anak-anak semua, saya ajak, tidak pernah saya ngambul sendiri gitu, nggak pernah. Saya tetap ajak anak saya semuanya, ketiga-tiganya Bligus saya ajak ke Bali. Singkat cerita saya udah nggak kuat lagi karena sampai titik saya dan anak-anak saya nggak bisa makan. Percaya nggak percaya, saksinya banyak kok di sana. Saya nggak bisa makan Bligus sama anak saya, Bligus. Anak saya 3, kelas 2, yang paling kecil umur 1 tahun 8 bulan, yang besar itu masih TK, Bligus. Yang kecilan masih TK kecil, TK 0 kecil.
memang berat Gus memisahkan dia dengan teman-temannya kan di sana Gus. Pas pulang ke Bali, sampai di Bali anak saya masih masuk sekolah, masih masuk, teman-temannya masih masuk. Mungkin kebiasaan dia kalau tiap pagi tuh mereka kan biasa nyanyi-nyanyi lah apa. Nah, anak saya tuh pagi-pagi tiba-tiba nyanyi dah di sana. Hati saya merasa teriris. Tapi kalau nggak saya bawa ini anak-anak ini siapa yang rawat di sana, sedangkan ada saya aja, anak saya tidak terawat di sana. Apalagi tidak ada anak saya, tidak ada saya gitu. Itulah saya memberanikan diri kabur lah dari sana, Gus. Saya kabur itu dibantu sama tetangga-tetangga, tidak sendiri. Tetangga-tetangga yang bantu saya kabur dari sana sampai saya di Bali. Dan saya sebelum saya ke Bali juga saya udah bilang sama orang tua saya bahwa saya sudah tidak bisa lagi di sini sampai tidak bisa makan Gus di sana. Makan saya tidak bisa di sana Gus. Udah gitu dijemput sama bapak saya di bandara, di mana, di pelabuhan Gus. Sama bapak dan adik saya yang menjemput saya di sana. Dan pas turun dari kapal itu ada bapak-bapak yang bantu bawa pegang anak saya karena saya bawa anak 3. Setelah itu sampai di Bali, ya tahu kan ya kalau kita hidup di desa itu seperti apa ya Gus ya. Seperti hidup di desa sebagai seorang janda lah istilahnya, single parent. Banyak cobaan, banyak hal yang saya temui di sana, seperti ya gunjingan omongan-omongan orang yang seperti itu. Pas sampai di situ kan COVID ya, nggak salah tuh 2001. Ya 2000 COVID itu benar-benar ekonomi juga mati di sini kan. Sementara saya bawa anak 3 Gus. Saya ke sini ke Bali tuh bawa diri aja, tanpa pakaian yang saya pakai aja ini. Kalau anak saya udah bawa siapkan bagi untuk saya. Gimana caranya saya menghidupi 3 anak ini sedangkan saya tidak punya pekerjaan sama sekali di rumah. Terus kemudian saya jalannya adalah saya jualan Gus. Jualan lewat media sosial. Berwirausaha sendiri lah. Di sana juga saya jualan sih. Nah, ini saya jualan online lah Gus. Sana sini COD, sana sini untuk menghidupi anak saya. Dan di sana saya mendapatkan perkataan yang benar-benar menusuk hati saya Gus. Itu dari keluarga sendiri loh Gus. Bisa dibayangkan ya? Dari keluarga sendiri dia bilang seperti ini. Bahasa Bali ya. Singlah engken ngedengang gobani kamu mai wak cerai. Seperti itu Gus. Tidak tahu malu kamu mondar mandir di sini memperlihatkan wajahmu. Sedangkan statusmu janda istilahnya seperti itu. Tapi saya telan mentah-mentah ya omongannya. Kalau saya nggak keliling sana sini Gus, anak saya makan apa? Hanya itulah di otak saya, selama saya masih bisa menafkahi anak saya dengan jalan yang benar, kenapa tidak? Kan seperti itu ya. Kalau saya berniat menafkahi anak saya dengan jalan yang tidak benar Gus, sangat gampang bagi saya sangat gampang bagi saya. Tapi saya tidak pernah berpikir seperti itu. Selama saya bisa menafkahi anak saya dengan jalan yang benar, kenapa tidak? Jadi Mila, masa transisi itu kan pasti ada ya. Memang benar. Jadi Gus juga susah berkata-kata ya, karena ternyata lagu itu berdasarkan pengalaman Mila memang sepadan apa yang Mila alami. Keputusan terberat memang sudah diambil di tahun 2001 ya, 2021. Jadi masa transisi itu tidak kebayang cobaan yang dialami Mila. Tapi momen masa transisi sampai tercipta lagu Jengah itu apa yang membuat Mila harus bangkit? Momen itu apa gitu? Ya kebetulan saya kan ya seperti lagu saya itu Gus ya, lagu Jengahnya itu kan ada liriknya apa namanya, ulian jengah gitu kan, ulian jengah apa. Karena tidak ada yang bisa saya gelantingin, jadi saya harus bangkit sendiri. Kemudian kalau tidak ulian sing piana tiang tolihin, kalau tidak anak yang saya lihat
saya tidak akan, maksudnya tidak akan seberjuang ini gitu untuk hidup saya. Kalau yang memotivasi saya untuk terus bangkit adalah anak-anak saya, Brigus. Berarti kekuatan paling besar adalah anak. Iya betul, anak saya. Dan pas saya menjalani sebagai single parent seperti ini juga bukan hanya psikis saya aja, tapi anak saya juga mendapatkan bully di sekolah itu. Ya. Udah seperti biasa. Pertama kali sekolah, setiap pulang nangis anak saya, Gus, karena dibully seperti itu. Dibilang mama meme ini cerai, biasalah di kampung ya. Iya. Cerai. Sedangkan anak saya tidak mengerti apa itu cerai Apa gitu. itu cerai? Ya banyak lah tapi akhirnya Astungkare lah sampai sekarang kami masih kuat gitu. Jadi orang-orang yang tahu saya di kampung, yang sudah mengenal saya, ketika mendengarkan lagu ini udah ikut sedih. Mungkin kita lewati bersedih-sedih kita dulu Mila, karena kita tidak mau larut dalam kesedihan, semua harus bangkit memang. Tapi memang lagu Jengah itu menjadi tangga pertamanya Mila untuk bisa bangkit kembali dan melupakan sakitnya masa lalu gitu ya, berarti ya. Cocok berarti Jengah itu memang suatu cerminan dari hatinya si Mila Dewi semacam. Jadi cerminan untuk seluruh single parent lah kalau saya bilang. Iya. Nah, akhirnya di benaknya Mila dari Denpasar sendiri naik motor bergumam di jalan, lama-lama Met Pedidi nih. Terciptanya lagunya Met Pedidi. Met Pedidian, akhirnya tercipta lagu Met Pedidi itu ya. Itu tercipta lagu Met Pedidian setelah lagu Jengah pulang dari Denpasar, terciptalah lagu Met Pedidian gitu. Akhirnya ketika Met Pedidian, apakah perjalanan dari Denpasar ada yang nemenin berarti ya? Selalu sendiri, Brigos. Berarti belum dong, masih Pedidian berarti. Ya itu makanya met banget Pedidian. Dan selanjutnya rilis terbarunya si Mila, yaitu sebuah karya optimistis sebuah orang perempuan yang single parent. Kita tidak mau larut dari apa yang dialami oleh si Mila Dewi ini, tapi terkuliklah bahwa jelas memang lagu-lagunya Mila Dewi ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pribadi ataupun lingkungan sekitar yang bisa mempengaruhi itu. Jadi seni itu tanpa batas. Tapi seorang perempuan optimistis kayak Mila, kami yakini juga akan semeton siapapun yang berlatar belakang, ada problematika yang beraneka jenis ragam. Saya akan tetap berkaca sama Mila, perempuan yang hebat yang harus bangkit. Satu poinnya itu semua demi anak. Ya, terciptalah lagu Satya Tanpa Batas. Satya Tanpa Tepi. Ya, cinta tanpa batas kalau bahasa Indonesia. Maaf Mila, karena saya baru belajar bahasa Bali. Oh ya. Jadi Satya Tanpa Tepi sering tak belajar itu menjadi cinta tanpa batas. Gitu. Semoga lagu-lagu Mila ini bisa diterima di pendengar-pendengar musik pop Bali. Dan selanjutnya juga menjadi perhatian, apalagi nanti pemerintah daerah di Kabupaten Karangasem banyak membuat event-event yang melibatkan talenta-talenta. Jadi pemerintah Kabupaten Karangasem menjadi perhatian ini sekarang. Warga kita dari Kubu, seorang penyanyi profesional sekarang di pop Bali, punya talenta bagus. Semoga bisa mewarnai musik-musik ataupun event-event yang diadakan oleh pemerintah kabupaten daerah. Jadi lagu Satya Tanpa Tepi ini video klipnya dibuat di Karangasem ya? Iya, kebetulan di sini di Kubu, Gus. Oh, di Kubu. Iya, di Kubu di foto kebetulan. Mengkhususkan karena Mila dari Kubu, di Kubu gitu ya. Kebetulan fotografernya itu kebetulan keluarga, jadi sudah terkenal juga Widi Foto. Widi Foto, ya. Iya. Kemudian tata riasnya dari Sasha Beauty Salon. Ya, Sasha Beauty Salon di Kubu juga. Iya, dari Munggal sih, kecamatan Kubu. Pokoknya kita Kubu, mengangkat nama Kubu ya. Mengangkat nama Kubu. Tidak kebayang loh ada talenta perempuan hebat yang bisa berkecimpung di dunia tarik suara di Kubu. Karena Kubu terkenal kan lumayan cuacanya agak
panas. Panas. Gitu. Ada suara merdu di sana. Si Mila Dewi. Satya Tanpa Tepi itu memang bisa diperdalam nggak lagi? Kenapa bisa tercipta lagu itu? Kalau untuk lagu Satya Tanpa Tepi itu sebenarnya bisa ke ini ya, Bligus ya, universal gitu, ke untuk kalau saya itu untuk di wedding ya, untuk sepasang kekasih yang benar-benar memegang kesetiaan supaya bisa melangkah ke pelaminan seperti itu. Tapi sebenarnya lagu itu lebih ke, kalau dari diri saya sih lebih kesetiaan saya terhadap anak-anak saya yang tanpa batas, yang tanpa tepi. Oh ya. itu ya, cinta tanpa tepi. Jadi Ya, tepat. Satya Tanpa Tepi ya. Cinta tanpa batas kepada anak, karena Kepada anaklah anak-anak penguatnya si Betul. Mila Dewi sampai bisa seperti sekarang Kekuatan ini. saya yang membuat saya bisa berdiri sampai saat ini, Bligus. Mantap. Bisa nggak sedikit rapnya mungkin? Bisa. Rapnya ya, Satya Tanpa Tepi ya. Semeton dengerin ya, si Mila Dewi mau nge-rap. Mau nge-rap. Lagu rap Satya Tanpa Tepi sedikit ya, Bligus ya. Ya. Tiangnya dia ngayain beli nuto beli dinane jani mengikat janji Satya Tanpa Tepi kanti umur iragemadu-madi Satyanti aja beli tanpa tepi. Keren. Teman-teman, merinding nih. Merinding apa ya? Jadi tiang menjanji Satya sarang beli. Jadi Ya. kesannya pengen berjanji sama beli Gus loh. Jadi ini sampai merinding nih. Waduh, gimana nih saya ini sama yang di rumah nusuk nih. ya. Nusuk banget. Tapi memang benar ya. Lagu melonya ada, lagu kebangkitannya dan Iya, seperti melonya itu ada dulu, awal lagu Jengah. jengah, kemudian koplonya. Ada versi koplo. Iya, itu buat pendidikan koplo itu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Ya. Kemudian sekarang lagu kasmarannya ada. Kasmaran lagi satu ya, lupa. Setelah Satya Tanpa Tepi, saya akan merilis juga single bulan April nanti, Memilih Satya. Memilih Satya. Jadi memilih untuk setia. Ya, setelah kita menikah, setelah kita punya pasangan, memilih untuk setia terhadap pasangan walaupun banyak godaan ya. Keren, ya. Zaman sekarang loh, Bligus ya. Iya. Istri orang, suami orang lebih menggoda. Tapi Jangan ngelirik Bligus dong. Jadi kayak nuduh Bligus kayak gitu. Enggak. tapi tetap untuk memilih Satya. Nah, jadi berlangsung gitu judulnya gitu. Iya, jadi bisa Bligus rangkum semua merupakan keputusan yang sudah diambil, apapun itu memang harus dijalanin. Betul. Ya, apapun itu ya, Ya. walaupun sakit, membuat sakit ataupun membuat kita happy, jadi konsekuensi sebuah pilihan. Ya. Di akhir lagu memilih untuk memilih Satya, dia yakini itu sebuah komitmen untuk bersetia kan Ya. gitu. Godaan Setia apapun yang terhadap, ada. betul banget. Astengkara kami tunggu rilis single Astengkara Memilih semoga dilancarkan. Satya. Memilih Satya. Pokoknya nama Satya ini berkesan sekali di Ya. hatinya si Mila Dewi. Nanti nggak Mila Dewi lagi, namanya Mila Satya namanya. Mila Satya. Karena semua Satya judulnya. Terpatri di bawah sadar itu Satya itu merupakan kata ataupun sikap yang paling dibutuhkan oleh si Mila Dewi. Benar sih seperti itu? Ada nggak? Setia terhadap pilihan, Iya, komitmen semua. Pokoknya sukses terus ya Mila ya. Terima kasih banyak. Ada pesan-pesannya Mila nggak buat para penggiat seni tarik suara, terutama di Pop Bali yang ada di Kabupaten Karangasem, khusus ya di Karangasem, seperti apa? Karena untuk melangkah ke sana kami yakini untuk berat. Apalagi Mila tadi cerita tantangan seperti apa sudah pernah dijalanin, tapi akhirnya bisa untuk menapakkan kaki.
Ya, kalau untuk pesan saya untuk para seniman pemula yang Iya. mungkin yang mau berkecimpung di dunia tarik suara, tetap semangat, pokoknya terus berkarya tanpa batas, seperti judul lagu saya, Setia Tanpa Batas ya. Tanpa batas. Setia tanpa tepi, dan semoga karya-karya saya, pokoknya lagu-lagu saya bisa diterima oleh Aston Garden. kalangan masyarakat khususnya di Bali ya. Itu aja. Untuk pesan saya untuk semua para single parent yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Bali, pokoknya tetap semangat, tetap berjuang, melangkah lurus, pokoknya semangat demi anak-anak. Itu saja, jauhkan, nggak usah dengar lagi omongan-omongan orang di luar ya, yang penting tetap semangat untuk anak-anak, itu saja. Jadi dengan kata lain, persetan dengan orang lain. Ya. Ya, anjing menggonggong, yang penting Iya, betul. timpung Mila. Kita melangkah maju, ngapain mundur ya. Anjing menggonggong, yang penting kita timpung. aja. Oke, terima kasih Mila ya. Nah, sebelum nanti kita akhiri, apa media promosinya Mila? Mungkin ada akun Instagramnya, TikToknya, atau Facebooknya. Oke. Kalau Facebook apa? Kalau Facebook saya Follow sekarang nih. boleh. Facebook saya Mila Dewi. Iya. Oke, nama Facebook saya Mila Dewi, bisa di follow ya sama teman. Kemudian nama Instagram saya Mila Dewi. Mila Dewi. Mila Dewi. Terus TikToknya juga ada Mila 36. Mila 36. Iya. Jadi Di 36. follow ya sama teman, lunas supportnya dari media sosial saya. Semoga semakin banyak yang mengenal, dan karena seperti yang dibilang Bigos, tidak kenal maka tidak sayang katanya. Ya, jangan-jangan beliau sudah mulai sayang. Karena sudah mulai kenal nih. Om Mila. Betul. Jadi semeton, itu terima kasih saya ucapkan kepada Mila Dewi. Jadi bisa mewarnai perdana kami di konten artisnya Koplar, dan semoga juga Mila menjadi inspirasi perempuan-perempuan hebat, karena selain hobi menyanyi, Mila ini juga hobi memasak masakan khas Bali katanya. Bener apa enggak? Besok-besok kita cicipi nih di Koplar ini. Boleh. Ya, pegiat kegiatan sosial juga di bidang perempuan. Semoga tetap menjadi inspirasi. Mila, sukses terus. Terima kasih banyak. Saya Gus Sombi bersama Mila Dewi. Kami tutup dengan para mesanti acara ngonten ngartis kita di Koplar. Om Santi. Om salam. Sampai jumpa sobat Koplar. Beling orang sayang, ngai kena yang melayang. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect.